Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini membahas tentang linguistik bahasa Indonesia, yaitu morfologi pertemuan ketiga. Morfologi. Morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kata. Dalam berbahasa mempunyai kesatuan bahasa yang berfungsi membentuk kata serta perubahannya, itu disebut dengan morfem. Coba perhatikan ujaran berikut. Ibu memasak nasi. Ujaran tersebut dapat dipenggal menjadi 3 unsur, yaitu ibu, memasak, nasi. Unsur ibu dan unsur nasi tidak dapat dipenggal lagi. Namun, unsur memasak masih bisa dipecahkan menjadi unsur me dan unsur masak. Dengan demikian, jika dilihat dari artinya, unsur ibu, nasi, dan masak mempunyai arti sendiri, sedangkan unsur me tidak memiliki arti jika unsur tersebut tidak melekat pada unsur lain. Berdasarkan contoh sebelumnya, maka unsur morfologi terbagi menjadi 2, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah unsur yang memiliki arti dan dapat berdiri sendiri atau kata dasar. Morfem bebas dapat disusun menjadi kalimat. Seperti contoh, kalimat 1, aku bangun pagi. Kalimat 2, gadis itu cantik sekali. Pada kalimat 1 memiliki 3 unsur morfem bebas. Dan kalimat 2 memiliki 4 unsur morfem bebas. Sedangkan morfem terikat adalah unsur yang tidak memiliki makna dan tidak dapat berdiri sendiri. Morfem terikat belum dapat dikatakan sebagai kata. Agar memiliki makna, maka morfem terikat harus digabungkan dengan morfem bebas. Nah, dalam bahasa Indonesia, morfem terikat terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu morfem terikat morfologis dan morfem terikat sintaksis. Morfem terikat morfologis adalah morfem yang terikat pada morfem bebas atau morfem dasar. Dalam bahasa Indonesia, morfem tersebut disebut dengan afiksasi atau imbuhan. Jenis-jenis afiksasi menurut letaknya terbagi menjadi 4, yaitu awalan atau prefiks, sisifan atau infiks, akhiran atau sufiks, dan gabungan 2 afiks atau konfiks. Berikut macam-macam imbuhan atau afiksasi. 1. Awalan atau prefiks. Ada me, contohnya melipat, membaca, menulis, mengipas, menyila. Ada ber, contohnya berupaya, bekerja, belajar. Ada pen, contohnya petani, pelajar, penari, penghapus, perempat. Ada ter, contohnya tertidur, tersandung. Ada di, contohnya disapu, disantap. Ada ke, contohnya keluar, ke satu. Ada se, contohnya setuju, senasib, sesuku. 2. Sisipan atau infiks. Ada L, contohnya telunjuk, telapak. Ada M, contohnya gemetar, gemelut. Ada R, contohnya gerigi, serabut. Ada in, contohnya kinerja. 3. Akhiran atau sufiks. Ada an, contohnya makanan, lalapan.
ada kan, contohnya berikan, perintahkan. Ada man, contohnya seniman. 4. Gabungan dua afik atau konfiks. Ada mekan, contohnya melakukan, memandikan. Ada mei, contohnya memindahi, menyakiti. Ada beran, contohnya bergantian, berendaman. Ada berkan, contohnya bertabrakan. Ada pean, contohnya penantian, pelarian. Ada pekan, contohnya perbaikan. Ada dikan, contohnya diberikan, disatukan. Ada kean, contohnya keadaan, kenyataan. Dan ada senya, contohnya sebenarnya, sesungguhnya. Nah, ini merupakan sebagian dari contoh-contoh afiksasi. Morfem terikat morfologis juga memiliki fungsi, di antaranya 1. Membentuk kata kerja. Contoh, melakukan, berjalan, perbanyak, siapkan, ajari, bergantian. 2. Membentuk kata benda. Contoh, kekasih, seniman, wartawan, wisudawati. 3. Membentuk kata sifat. Contoh, terindah, hewani, kimiawi, ilmiah. 4. Membentuk kata bilangan. Contoh, kedua, sehelai. 5. Membentuk kata tugas. Contoh, selama, sebenarnya. Selanjutnya, morfem terikat sintaksis adalah morfem dasar yang tidak mampu berdiri sendiri sebagai kata. Perhatikan contoh berikut. Gadis cantik yang memakai baju putih itu menjual bunga melati. Kalimat di atas terdiri atas unsur gadis, cantik, yang memakai baju putih itu menjual bunga melati. Dapat diketahui bahwa morfem bebas berdasarkan contoh ada unsur gadis, unsur cantik, unsur baju, unsur putih, unsur itu, unsur bunga, dan unsur melati. Sedangkan morfem terikatnya ada unsur memakai dan unsur menjual. Lalu unsur yang kedudukannya sebagai apa? Unsur yang inilah termasuk ke dalam morfem terikat sintaksis karena belum dapat berdiri sendiri sebagai kata dan tidak mengandung makna tersendiri. Inilah materi mengenai linguistik bahasa tentang morfologi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.